Diproyeksikan bernilai lebih dari 1.600 triliun, proyek ini digadang-gadang menjadi proyek pertahanan pesisir terbesar dalam sejarah Indonesia. Lalu, seberapa strategi Giant Seawall bagi masa depan ekonomi di kawasan Pantura? Proyek Giant Seawall atau tanggul laut raksasa ini direncanakan membentang sepanjang kurang lebih 535 km di pesisir utara Pulau Jawa, mulai dari Banten hingga Jawa Timur. Mencakup 5 kota serta 25 kabupaten di kawasan Pantura. Wilayah Pantura sendiri merupakan pusat aktivitas ekonomi, kawasan industri, pelabuhan, hingga pemukiman jutaan penduduk. Tanpa perlindungan yang memadai, resiko kerugian ekonomi di masa depan bisa jauh lebih besar dibandingkan nilai investasinya hari ini. Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa atau BOPPJ yang mengelola proyek pembangunan Giant Seawall atau GSW di kawasan Pantura memproyeksikan anggaran proyek mencapai 100 miliar US dollar atau setara 1.684 triliun rupiah. Asumsi kurs Rp16.840. Namun, pemerintah masih mendalami secara komprehensif manfaat ekonominya agar tidak membebani fiskal negara secara berlebihan. Proyek tersebut memang dirancang dengan skema pembiayaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada APBN. Pemerintah membuka peluang keterlibatan investor, baik dalam negeri maupun luar negeri. Meskipun saat ini belum ada investasi yang benar-benar masuk, pemerintah tetap prioritaskan kawasan Pantura sebagai tahap awal pembangunan. Skemanya pun fleksibel. Tidak seluruhnya harus dibiayai APBN dan tidak juga sepenuhnya diserahkan kepada investor. Semua akan dikaji berdasarkan kebutuhan tiap wilayah. Dalam penyusunannya, BOPPJ menggandeng para ahli dari universitas, pakar lingkungan, hingga tenaga ahli internasional. Saat ini masih dalam proses penyusunan master plan dan naskah akademik sebagai fondasi perencanaan sebelum eksekusi simultan dimulai. Tujuan utama proyek ini bukanlah hanya membangun tanggul, tetapi menciptakan sistem perlindungan jangka panjang terhadap banjirop, abrasi, serta penurunan muka tanah yang terus mengancam kawasan pesisir. Sobat investor, apakah ini investasi perlindungan jangka panjang yang layak didukung, atau justru beresiko tinggi dari sisi pembiayaan dan implementasi?